Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kitab Al-Fiqhul Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu tariqatun muayyanatun fil aishi. Islam itu adalah metode tertentu dalam kehidupan. Al-Islamu tirazun qasun fil hayati mutamayyizu an ghairihi kullit tamayyuzi. Islam itu adalah gaya hidup khusus dalam kehidupan yang berbeda, yang sangat berbeda dari yang lainnya. Wa huwa yafradu alal muslimina aishan mulawwanan bilauni sabitin muayyanin la yattahawwalu wa la yattaghayyaru, dan diwajibkan atas orang-orang muslim dalam kehidupan mereka itu diwarnai dengan warna yang tertentu dan tetap tidak berubah-ubah. Wa yuhattamu alaihim wa yahtimu alaihim at-taqayyuda hada tirazu khassu taqayyudan yaj'aluhum la yatma'innuna fa fikriyan wa nafsiyan illa fi hadan nau'il muayyani minal aishi wala yash'uruna bisa'adati illa fihi, dan diwajibkan atas mereka agar terikat dengan gaya hidup yang khusus dan sangat-sangat terikat, yang menjadikan mereka tidak tenang, baik itu dari pemikiran maupun perasaan, kecuali pada warna tertentu dari kehidupan, dan tidak akan merasakan kebahagiaan kecuali di dalam agama Islam. Yang dimaksud dengan gaya hidup di sini adalah sebagaimana yang Islam ajarkan. Gaya hidup Islam itu sangat berbeda dengan gaya hidup agama yang lainnya. Islam itu tidak hanya mengatur dari segi beribadah, akan tetapi mengajarkan bagaimana caranya kita bermuamalah dan bagaimana caranya kita berakhlak. Dan diwajibkan atas orang-orang muslim itu memiliki warna yang tetap tidak berubah-ubah. Maksudnya, ketika Islam mengeluarkan suatu hukum, maka tidak boleh diubah hukumnya. Baik itu
hukumnya haram, itu tidak boleh dijadikan halal. Mau itu haram, ya tetap haram, halal, halal. Dan hukum-hukum lainnya. Karena hukum itu sudah diterapkan dari zamannya Nabi hingga saat ini dan masa yang akan datang. Seperti khamar. Khamar itu hukumnya haram. Dari dulu hingga saat ini, khamar itu tetap haram hukumnya. Dan tidak boleh diubah hukumnya menjadi halal. Seperti hanya saat ini. Yang banyak kasus itu terjadi karena khamar. Itu tidak boleh. Dan ketika kita tidak terikat dengan gaya hidup khusus yang diajarkan oleh Islam, maka kita tidak akan tenang hidupnya dan tidak akan berbahagia, baik itu dari pemikiran maupun dari segi perasaan. Contohnya, ketika kita tahu bahwasanya khamr itu haram hukumnya, nah pada saat itu ada seseorang yang menawarkan seperti ketika ada seseorang yang menawarkan kepada kita agar kita meminum khamr, perasaan kita itu sangat-sangat ingin untuk meminum khamr tersebut. Akan tetapi yang kita pikirkan adalah khamr itu haram. Gak boleh seorang muslim itu memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu adalah pertengkaran antara pemikiran dengan perasaan. Dan itu tidak boleh. Hal itu yang membuat iman kita sangat-sangat menurun. Maka dari itu, tenangkanlah pikiran kita dengan perasaan kita. Ikutilah perasaan kita dengan pikiran kita yang positif. Dan ketika kita menggabungkan semua ini, yaitu dengan melakukan gaya hidup yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam dan mewarnai hidup kita dengan warna tertentu yang itu tetap dan tidak berubah-ubah, dan menjaga pikiran kita dan perasaan kita tetap bersatu, maka hidup kita akan tenang dan bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.